Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sobat mahasiswa? Kembali bertemu bersama saya Diah Pikanti Duwanti dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dan kali ini materi yang akan saya jelaskan adalah tentang integrasi nasional. Sebelumnya, mari kita simak tentang makna integrasi nasional menurut beberapa pakar. Integrasi nasional menurut Safruddin Bahar di tahun 1996 merupakan upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Menurut Riza Nur Arfani di tahun 2001, upaya pembentukan identitas nasional dan penyatuan dari berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam satu kesatuan wilayah. Adapun menurut pakar Yulianti Suryono di tahun 2002, integrasi nasional merupakan bersatunya suatu bangsa yang berdaulat. Menurut pakar bernama Ramlan Surbakti di tahun 2010, integrasi nasional merupakan proses penyatuan dari berbagai unsur atau kelompok sosial budaya di dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Berikutnya adalah jenis-jenis dari integrasi nasional menurut Miron Weiner dalam Ramlan Surbakti di tahun 2010. Integrasi nasional merupakan integrasi politik, yakni kesadaran identitas bersama di antara warga negara, dan integrasi politik ini terbagi menjadi 5 jenis. Integrasi bangsa, di mana memuat bagaimana penyatuan terkait unsur atau nilai-nilai kebangsaan. Kemudian integrasi wilayah berdasarkan teritorial atau daerah. Kemudian integrasi nilai adalah integrasi yang terbangun atas nilai ataupun seperti kegotong royongan, nilai persaudaraan, dan sebagainya. Dan ada integrasi elit massa, di mana bagaimana terbangun kesatuan atau keterpaduan antara pemimpin dan masyarakat. Dan yang terakhir adalah integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Baik, berikut adalah integrasi nasional yang dapat dilihat dari 3 aspek. Apa saja itu? Aspek politik. Dalam aspek politik, pengembangan terkait bagaimana kondisi negara, kemudian tata kelola pemerintahan, dan unsur-unsur terkait dengan polisi atau kebijakan. Kemudian aspek ekonomi adalah terkait bagaimana potensi ekonomi negara dan bagaimana pengelolaannya. Serta aspek sosial dan budaya adalah aspek di mana penyatuan atau kesatuan unsur-unsur terkait dengan sosial dan budaya Indonesia. Selanjutnya, bagaimana pentingnya integrasi nasional menurut Miron Weiner dalam Subakti tahun 2010. Dalam negara merdeka, faktor pemerintah atau yang berkeabsahan atau legitimate merupakan hal penting bagi pemerintah atau negara dan bangsa. Hal ini disebabkan tujuan negara hanya akan dapat dicapai apabila terdapat suatu pemerintah yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mampu untuk bersatu dan bekerja sama. Diperlukan hubungan yang ideal di antara pemerintah dan rakyatnya, semua dengan sistem nilai dan politik yang telah disepakati. Berikutnya adalah integrasi dan disintegrasi. Pemahaman terkait integrasi dan disintegrasi tentunya berbeda. Jika integrasi merupakan penyatuan atau keterpaduan di antara elemen atau unsur-unsur yang ada di dalamnya, maka disintegrasi adalah sebaliknya, dapat diartikan ketidaksatupaduan, keterpecahan di antara unsur-unsur yang ada. Dan jika integrasi menjadi satu konsensus atau kesepakatan, maka sebaliknya disintegrasi dapat menimbulkan konflik atau perseteruan ataupun pertentangan. Disintegrasi bangsa dapat memudarkan kesatupaduan di antara golongan, kelompok,
dan atau yang ada di dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Sobat mahasiswa, berikut merupakan pengembangan integrasi di Indonesia. Adanya ancaman dari luar. Sebagai contoh, kita pernah merasakan ketika penjajahan Belanda, nenek moyang kita ya, adanya penjajahan Belanda ingin kembali ke Indonesia. Dan bagaimana sikap masyarakat kita? Masyarakat Indonesia bersatu padu untuk melawannya. Adanya gaya politik kepemimpinan, di mana pemimpin yang karismatik, mereka yang dicintai oleh rakyatnya, dan yang memiliki jasa-jasa besar, umumnya pemimpin atau founding father kita mampu untuk menyatukan bangsanya. Kekuatan lembaga politik, misalnya birokrasi, dapat menjadi sarana penyatu atau pemersatu masyarakat dan bangsa. Ideologi nasional merupakan seperangkat nilai yang diterima dan disepakati. Kesempatan membangun ekonomi, jika pembangunan ekonomi berhasil, maka menciptakan keadilan. Dan masyarakat bangsa tersebut akan menerima sebagai satu kesatuan bangsa. Baik, sobat mahasiswa, sebelum kita tutup untuk pembelajaran di hari ini, maka ada beberapa hal yang bisa menjadikan pemantik kita untuk diskusi selanjutnya. Dan diskusi ini nantinya bisa ditambahkan dengan referensi beragam yang bisa sobat mahasiswa dapatkan dari referensi lain. Dan semoga pertemuan di hari ini nantinya dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan harapan kita nantinya kita dapat dipertemukan lagi dalam pembelajaran berikutnya. Demikian penjelasan tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Saya Diah Pikanti Dewanti undur diri. Terima kasih. Selamat untuk pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.